Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tobat Official dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernikahan adalah suatu bentuk keseriusan dalam sebuah hubungan. Selain merupakan bentuk cinta, pernikahan dalam Islam juga merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dengan menikah seseorang dianggap telah menggenapkan setengah agamanya. Namun, salah satu fenomena yang masih banyak terjadi di Indonesia adalah pernikahan beda agama. Pernikahan tersebut bahkan dilakukan secara terang-terangan dalam rangkaian pesta pernikahan. Lalu, apa hukum menikah beda agama menurut Islam? Dan mengapa pernikahan beda agama dilarang? Tonton video ini hingga akhir dan temukan jawabannya tentunya hanya di channel Tobat Official. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar tetap menyampaikan informasi Islam. 1. Larangan menikah beda agama dalam surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi tuntunan dalam memilih pasangan, yakni tidak membolehkan umatnya menikah atau menjalin ikatan perkawinan dengan orang musyrik penyembah berhala sebelum mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Majelis Ulama Indonesia atau MUI dalam Musyawarah Nasional II pada tahun 1980 telah menetapkan fatwa tentang pernikahan beda agama. MUI menetapkan dua keputusan terkait pernikahan beda agama ini. Pertama, para ulama di tanah air memutuskan bahwa perkawinan wanita muslim dengan lelaki non-muslim hukumnya haram. Kedua, seorang laki-laki muslim diharamkan mengawini wanita bukan muslim. Salah satu ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang hukum pernikahan beda agama terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 221. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Quran Surah Al-Baqarah ayat 221. Ayat tersebut berisi pesan yang menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang pernikahan beda agama. Namun demikian, disebutkan bahwa larangan tersebut masih belum jelas apakah bersifat mutlak dan haram atau memiliki penjelasan lain. Terdapat beberapa kisah yang menjelaskan asal mula diturunkannya ayat tersebut. Salah satunya adalah yang dikeluarkan oleh Ibnu Al-Munzir dari Muqatil bin Hayyan, yaitu sebuah kisah dari Marsad Al-Ghanawi yang meminta izin pada Rasulullah SAW untuk menikahi seorang perempuan musyrik. Sedangkan perempuan musyrik tersebut mempunyai strata sosial yang bagus pada kabilahnya yang bernama Anak. Marsad berkata, "Ya Rasulullah, sungguh aku tertarik untuk menikahi perempuan Anak itu." Lalu Allah menurunkan ayat ini sebagai jawaban atas pertanyaan Marsad Al-Ghanawi. Dalam ayat tersebut ditegaskan tentang larangan bagi seorang muslim untuk menikahi perempuan musyrik dan larangan menikahkan perempuan mukmin dengan laki-laki musyrik kecuali mereka telah beriman, sekalipun mereka cantik, rupawan, gagah, kaya raya, dan sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan ayat-ayatnya sebagai tanda kekuasaannya berupa aturan-aturan kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran dan mampu membedakan mana yang baik
baik dan membawa kemaslahatan dan mana yang buruk dan menimbulkan kemudaratan. Pernikahan yang dilandasi keimanan, ketakwaan, dan kasih sayang dapat mewujudkan kebahagiaan, ketentraman, dan keharmonisan. Pernikahan dengan orang musyrik dianggap membahayakan. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang umatnya mengadakan hubungan perkawinan dengan mereka. Golongan orang musyrik itu akan selalu menjerumuskan umat Islam ke dalam neraka di akhirat kelak. 2. Hukum menikahi wanita non-muslim dalam surah Al-Maidah. Selanjutnya, salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan hukum pernikahan beda agama tercantum dalam surah Al-Maidah ayat 5, yang artinya, pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan atau sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman, dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Quran Surah Al-Maidah ayat 5. Ayat tersebut menyiratkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan atau mengizinkan seorang laki-laki muslim menikah dengan perempuan non-muslim yang termasuk dalam golongan kitabiyah atau ahli kitab asli. Perempuan kitabiyah ialah perempuan Yahudi dan Nasrani. Adapun perempuan Yahudi yang boleh dinikahi harus memiliki asal-usul agama Yahudi yang tidak termasuk ke dalam agama Yahudi setelah dimansukh. Mansukh artinya yang dihapuskan, yaitu hukum dalil syar'i atau lafaznya yang dihapuskan. Sedangkan perempuan Nasrani boleh dinikahi jika diketahui asal-usul agama Nasraninya masuk ke dalam agama Nasrani sebelum dimansukh. Walaupun setelah terjadi perubahan selama mereka berusaha menjauhi ajaran-ajaran yang diubah tersebut. 3. Larangan menikah dengan orang-orang kafir dalam surah Al-Mumtahanah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan bahwa haram hukumnya seorang muslim menikah dengan orang kafir. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir atau suami-suami mereka. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami mereka mahar yang telah mereka berikan, dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir, dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan. Dan jika suaminya tetap kafir, biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan kepada mantan istrinya yang telah beriman. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kamu, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 10. Kutipan ayat tersebut berisi sebuah kisah yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yaitu perempuan-perempuan kafir yang lari dari suaminya, kemudian memutuskan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian perempuan-perempuan yang telah memeluk Islam tersebut menjadi haram untuk kembali ke suami-suaminya yang kafir. Demikian pula suami-suaminya yang kafir tersebut menjadi haram bagi perempuan-perempuan muslim tersebut. Ayat di atas sering dijadikan landasan untuk menerangkan hukum Islam yang melarang seorang perempuan muslim menikah dengan laki-laki non-muslim.
Sahabat, perlu diketahui jika negara kita tidak mengakui perkawinan beda agama karena menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 tentang perkawinan dinyatakan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini artinya negara kita tidak mewadahi dan tidak mengakui perkawinan beda agama meskipun pengantin laki-laki beragama Islam. Pernikahan beda agama juga berpotensi memunculkan berbagai permasalahan hukum seperti masalah keabsahan perkawinan yang akan menimbulkan kurangnya kepastian mengenai pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri, masalah hak waris terhadap anak-anaknya, masalah pilihan pengadilan tempat menyelesaikan sengketa rumah tangga. Wallahu a'lam bishawab, karena kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin, ilmu tanpa pengamalan bagaikan pohon tak berbuah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.